Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bella di Tips Dunia Kerja. Kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya akhir-akhir bulan, tanggal tua, makannya cuma mie instan? Kalian juga pernah gak sih ngerasain yang namanya uang udah habis sebelum ketemu sama tanggal gajian lagi? Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai bagaimana caranya mengelola keuangan untuk gaji UMR dan untuk gaji UMR masih bisa nabung di setiap bulannya. Wah, walaupun sedikit menjadi bukit. Kalian penasaran gimana caranya? Simak berikut video kali ini dan terapkan di kehidupan kalian ya. Untuk video kali ini kita budgeting UMR yang UMR-nya 4.276.349. Ini UMR DKI Jakarta tahun 2020 ya. Untuk pembagian budgetingnya itu kita menggunakan formula 40%, 30%, 20%, dan 10%. Ini kita menggunakan formula 40, 30, 20, dan 10. Nah, untuk yang 40% sebesar Rp1.710.539 kita alokasikan untuk pengeluaran bulanan atau biaya hidup. Termasuk apa aja ya biaya hidup itu? Termasuk dengan biaya makan, transportasi, pulsa, listrik, dan sebagainya. Untuk 30% sebesar Rp1.282.904 itu kita gunakan untuk membayar cicilan atau hutang, termasuk cicilan rumah, kendaraan, atau hutang-hutang yang lainnya. Prioritaskan penyelesaian hutang pertama lebih dahulu, jangan menambah hutang sebelum lunas. Kalau misalkan kalian nambah-nambah hutang nih, kasihan diri kalian juga nambahin beban. Jadi kita menggunakan budgeting 30% ini untuk meringankan beban hutang kalian. Kalau misalkan emang ini cicilannya kurang dari 1,2, berarti kalian bisa mengalokasikan untuk tabungan. Tetapi kalau lebih dari 1,2, berarti pengelolaan keuangan kalian itu bisa dibilang berantakan atau tidak sesuai dengan budget yang kalian dapatkan. Jadi kalau misalkan emang lebih dari 1,2 juta ini, kayaknya harus dari salah satu itu kalian cepet-cepet bereskan agar keuangan kalian membaik untuk budgetingnya. Selanjutnya yang ketiga di 20%. Sebesar Rp855.269 kita gunakan untuk biaya tak terduga. Emang penting ya biaya tak terduga itu? Penting banget, karena kadang-kadang kan kita udah ngeplan nih untuk 1 bulan itu keperluan kita apa aja, tapi tiba-tiba ada keperluan mendadak. Misal kita sakit tapi BPJS lagi nggak bisa digunain. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada dadakan bayaran apa di RT RW, itu kita bisa menggunakan biaya tak terduga. Kalau misalkan di 1 bulan itu biaya tak terduganya nggak kepake, nggak digunain, itu bisa dialokasikan untuk tabungan. Seperti yang tadi, kalau cicilannya di bawah 1,2, kalian bisa alokasikan juga untuk ke tabungan. Jadi untuk menambah tabungan kalian dan tidak membebankan beban-beban yang lain kayak gitu. Nah, jangan habiskan semua gaji kalian ya untuk keperluan pribadi atau kayak nafsu sesaat. Iya sih, namanya manusia, wajar untuk mau belanja-belanja atau apa, tapi jangan pernah menghabiskan gaji kalian untuk hal-hal seperti itu, karena sayang-sayang juga yang seharusnya bisa ditabungin ternyata jadi nggak ditabungin. Nah, untuk 10% ini kita alokasikan sebesar Rp427.634 masuk ke tabungan rutin di setiap bulannya. Kalau misalkan setiap bulannya 427.000 1 tahun atau 3 bulan udah lumayan banget kan, bisa digunain untuk keperluan yang kalian butuhkan. Tabungan ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Kalian juga harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini budgeting yang kita kasih ke kalian ini di
luar kayak tunjangan, uang makan yang kalian dapat dari perusahaan. Yang ini benar-benar kita bicarain gapok. Kalau misalkan kalian mau ngitung keseluruhan pendapatan kalian termasuk tunjangan jabatan atau uang makan, uang transport, kalian bisa ngejumlahkan salary kalian atau gaji kalian dan dibagi menjadi 4 alokasi ini, 40%, 30%, 20%, dan 10%. Jadi gimana Sobat Dunia Kerja? Pengelolaan keuangan kalian sudah tepat atau masih kurang tepat nih? Kalau kurang tepat, yuk kita pengelolaan keuangan yang baik untuk menabung masa depan dari masa kini. Nah, kalau kalian ada saran kita mau bikin video apa lagi, kalian bisa di komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bentuk dukungan kalian untuk kita. Dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol, dan selalu cuci tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!